Malam ini kita akan lanjutkan mudzakarah kita membahas rukun salat yang yang ke-8 dan yang ke-9 insyaallah. Kita tidak perlu cepat ya insyaallah ngajinya ya, untuk kejar khatam ya. Yang penting kita tetap ngaji insyaallah, karena kan untuk ilmu ini ya tidak ada batasannya. Kita terus ngaji nih, kitab ini bukan ini aja, dia ada 2 jilid insyaallah ya. Kita tetap ngaji, terserah entah khatam kitabnya duluan atau kita yang duluan khatamnya insyaallah ya. Nah, entah kitabnya yang khatam atau sebelum khatam kitab kita yang khatam duluan insyaallah ya. Karena ngaji ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama khusus yang kaitan tentang salat ini tentu harus betul-betul teliti kita perhatikan. Karena janji Allah, jaminan Allah bagi orang yang salatnya benar itu banyak sekali. Termasuk dalam hadis itu disebutkan orang yang salatnya benar, caranya benar, maka nanti akan terselamat dari 5 hal. 1 di dunia dan 4 di akhirat. Nah, 1 di dunia ini luar biasa ini. Apa itu? Yarfa'u anhu dzikrillash. Allah akan angkat darinya kesempitan hidup. Sempitan apapun itu, entah kaitan dengan keluarga, entah kaitan dengan harta, entah kaitan dengan apa saja yang berupa bikin kita sesak nyesak, itu akan diangkat kalau sholat kita benar. Tapi Ustadz, saya kok sering sholat, sudah istiqomah sholat, semakin banyak masalah. Oh, berarti sholat kita ada yang belum benar. Karena Nabi itu tidak akan mungkin bohong. Apa yang disabdakan Nabi itu pasti wahyu. Tidak akan mungkin bohong. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mesti salahnya di kita. Ada mungkin hal-hal yang belum pas yang kita kerjakan ketika kita mengerjakan sholat itu. Maka jangan kita salahkan Rasulnya atau Allahnya atau sholatnya, tapi kita kaji lagi. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang belum pas saya kerjakan di dalam sholat ya. Maka mungkin sedikit-sedikit kita bahas. Mungkin satu pertemuan sujud dulu, rukuk dulu, tidak kita langsung bahas semuanya, supaya betul-betul sesuai seperti yang diarahkan Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Insyaallah ya. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kullama zani ilman zadani pahman bijahli, kata beliau. Semakin aku nuntut ilmu, semakin bertambah ilmuku, ternyata semakin paham akan kekuranganku, semakin paham aku akan kebodohanku. Jadi lamun semakin kereng nuntut ilmu, semakin bodoh dah. Maksudnya semakin bodoh apa? Semakin luwek ternyata ndek teh tahu nih, semakin luwek. Lagu lam dia tu ngaji no paran tu diri tu wasak paling do ilmu. Ternyata dek sembahyang doan tu no kececeran. Dek na sesempurna, kadang lek tidal doan luwek tu salah. Belum lek ruku na. Terus terprotes, ya Allah aku sembahyang, ya Allah mangkat masalahku di ini selesai. Coba cek sembahyang tu marang hampir ruana. Jangan kita salahkan Allah. Allah sudah berjanji orang yang sholatnya benar akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Maka kembali ke kita, maka nuntut ilmulah caranya supaya benar. Insyaallah ya. Lamun Tuhan nurut ilmu terus nasala, insyaallah temapan. Merak dengan berajah bemontor, arak nabrak sekali, nyerepet seri lagu tulisannya belajar. Dimaklumin deh. Dimaklumi. Begitu juga kita nanti kalau sudah belajar tuh masih aja salah, ya sudah dimaklumi oleh Allah. Sudah tiang nuntut, ya Allah lagu tiang dinani pahami, sudah kamu silahkan masuk gitu. Lagu dia tuh nuntut pengajian terbuka lek kampung tende itu rendah. Terus jemaah proses dari Allah Taala apa tuh nih?
Fala talumanna illa nafsak. Jangan salahkan siapa, salahkan diri kamu sendiri. Oke, insyaallah malam ini kita lanjutkan bahasan kita kajian rukun salat. Ats-tsaminu yang ke-8, at-tuma'ninatu fihi ay i'tidal, yaitu tuma'ninah ketika i'tidal. Itu sudah kita bahas. Jangan langsung ruku, tapi selepas ruku itu jangan langsung sujud. Selepas ruku itu naik terus i'tidal tegap. Harus tegap dulu, jangan sampai masih posisi nunduk, deman tegap sempurna langsung sujud. Nah, itu namanya meninggalkan tuma'ninah. Tendot sebarak pun tegap badan itu rukun no. Rukun kan, tuma'ninah rukun. Rukun ke-9 itu tuma'ninah ketika i'tidal. Maka jangan langsung rubah posisi untuk segera sujud sebelum posisi badan kita tegap. Paham ya? Kemudian wat-tasi'u, dan yang ke-9 as-sujudu, sujud marratain fi kulli raqatin, 2 kali setiap rakaat. Berarti kalau salatnya itu salat subuh yang 2 rakaat, berarti berapa sujudnya? 4. Kalau maghrib 6. Kalau isya, zuhur, asar 8 kan 4 rakaat. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya ruku mubasyaratu ba'di jabhatil musalli. Paling sedikitnya ruku itu yaitu menempelkannya sebagian keningnya orang yang sujud itu maudhi'a sujudihi minal ardi, ke tempat dia sujud di bumi, au ghairiha, atau selain bumi, mungkin di karpet atau mungkin di papan itu. Jadi termasuk bagian rukun salat yang wajib untuk kita kerjakan, yaitu sujud. Maka kalau ada salat nggak pakai sujud, maksudnya dia mampu, nggak ada cacat, tidak ada gangguan-gangguan, sehat badannya, kok dia nggak mau sujud, mau itu salat sunnah, salat fardu, batal, ndak sah salatnya karena meninggalkan rukun. Sujud itu adalah rukun salat, nggak boleh ditinggalkan. Dan paling sedikitnya yang namanya sujud itu yaitu menempelkannya sebagian kening. Ingat, sebagian kening orang yang sholat tersebut maudhi'a sujudihi, di tempat sujudnya, minal ardi, di bumi, au ghairiha, atau selain bumi. Mungkin ada karpet, ada sejadah, ada yang los bumi dan sebagainya. Paham ya? Itu paling sedikitnya. Wa akmaluhu, dan sempurnanya ayyukabbira lihuihi lissujud, yaitu dia bertakbir untuk bergerak sujud bila raf'i yadaihi, dengan tanpa mengangkat tangan. Jadi ketika kita hendak dari i'tidal menuju ke sujud, maka sempurnanya gimana? Yaitu dengan takbir. Ini sunnah hukumnya, takbir. Mau berangkat ruku tetap takbir Allahu Akbar, tapi tanpa mengangkat tangan. Coba praktek Pak Haji, praktek. Tadi ngantau ada sini. Wah, Rubin Pak Haji. Ya, hadap sana. Itu yang kemudian terus. Nah, kemudian segede, kemudian terus. Nah, coba ruku jul, liman ruku. Nah, ngangkat dari ruku i'tidal, berdiri i'tidal, sami Allah manhan. Sunnah juga mengangkat tangan, sambil Allah Akbar, sunnah. Nah, ketika hendak berangkat dari i'tidal menuju ruku, sunnah baca takbir, tapi enggak sunnah angkat tangan. Coba contohin. Allah, sujud. Sujud, paham ya? Sujud tetap disunahkan takbir, tapi enggak disunahkan angkat tangan. Dah lihat, paham ya?
Sunnah takbir tapi nggak disunahkan angkat tangan. Sebagian ulama mengatakan kalau kita angkat tangan sah salat kita, tapi mengurangi pahalanya. Gawe terlalu kurang pahalanya karena ndek tersuruh si syariat no ngangkat tangan di saat itu. Wa akmaluhu ay yakabbira li huwihi lisujud bila rafi yadayhi, dengan tanpa mengangkat tangan. Kemudian wa yad'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatihi wa anfihi. Kemudian ketika hendak menuju kepada ruku, itu pun juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu dengan meletakkan wa yad'u rukbatayhi, lutut dulu, paham? Kemudian tangan, baru kening. Coba praktekkan. Praktekkan. Pelan-pelan. Nah, pertama turun apa? Rukbat wa yad'u rukbatayhi, kedua lututnya dulu turun. Thumma yadayhi, kemudian kedua tangan. Kemudian thumma anfi, kemudian thumma jabhatihi, kemudian kening, baru yang terakhir wa anfihi, hidung. Teki aningan paham ya? Nanti dibahas. Jadi ini sedikit aja, cuma nanti keterangannya kita panjangkan. Jadi seperti itu sempurnanya ruku itu apa? Yaitu mengucapkan takbir, tampang mengangkat tangan, dan ketika turun itu aturannya itu tangan dulu aturannya lutut dulu, kemudian tangan, baru jabah kening, baru hidung. Itu aturannya. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berembe Ustaz lamun imo juluan. Hah? Berembe. Hah? Berembe lamun imo gak juluan, sah ndek? Sah. Nabi pun pernah melakukan, tapi jarang. Kenapa Nabi lakukan? Itu Nabi lakukan supaya nanti untuk orang-orang sepuh, itu maksudnya. Dende sudah sehat, imu sudah pejuruk dende. Kita sehat nih, lutut dulu, kemudian imu, baru kening, baru hidung. Dende sehat, jengkunda masih oda, masih kuat. Terus imu doang pejuruk, ini namanya kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Walaupun Rasulullah pernah melakukan seperti itu sebagai rukhsah. Mungkin ada orang jengkunya sakit atau yang sudah sepuh, ini kan orang tua kayak bapak tuan mengenggit no kan, dan maka ruku langsung guling wah. Dia kuat dengan jengku nih, dia kuat wah sepuh wah dol, namun jengku duluan dia langsung ngerepuk no. Maka orang seperti itulah yang diperbolehkan tangan duluan. Lagi itu kan sebagian batur-batur langsung doan. Langsung doan imu juruan. Tapi kalau seumpama melakukan seperti itu juga sah. Tapi kita ajaran Nabi kita itu kalau memang kita sehat, tidak ada masalah di lutut kita dan sebagainya, nggak ada uzur sedikit pun, ya pakai aturannya sesuai, yaitu mulai lutut duluan turun, kemudian tangan, baru kening. Paham ya? Model-model Nabi aja ya tekan kawan wah ima juruan karena beliau uzur kakinya sakit lemon. Uzur bukan usur. Oh, uzur begitu. Paham ya? Nah, itu yang diaturkan oleh syariat. Sedikit saja kalau di kitab ini, mungkin sedikit banyak di sini kita perlu juga menjelaskan tentang syarat-syarat sah daripada sujud itu ada aturan sahnya sujud kita itu. Minimal kata para ulama di sini, walaupun gak disebut di kitab ini, sebagian syarahnya disebutkan minimal syarat sahnya sujud kita itu ada 5. Yang pertama, jangan sampai tatkala kita sujud itu terhalang oleh
benda yang kita bawa ketika sholat yang ikut bergerak dengan kita. Contohnya apa? Sorban, songkok dan sebagainya itu. Paham ya? Nah, lamun de sujud itik lalok tidak tolok songkok dan marah mohlin. Terus de sujud. Nah, karena si de sujud di benda yang si de bawa dan bergerak ketika sholat ikut gerak, kudu si de sujud di situ ndak sah. Namanya bukan sujud di tempat sujud di topi. Paham ya? Jadi nggak boleh terhalang oleh benda yang kita bawa. Atau mungkin sorban. Coba contoh Anda nih tadi. Sorban mungkin biasanya dengan sorban berkelumbur no. Terleot no. Sabarlah ruku pakai. Nah, sujud. Nah, Allahu Akbar. Nah, anu nena. Ndet kenaan. Halang sih. Halangi ya. Ndet. Nah, jangan sampai yang terutama juga ibu-ibu jangan sampai mukenahnya menghalangi tangannya. Biasanya kan kita sholat tuh begini. Ketika kita ruku, jangan juga ini panjangan. Biasanya orang kepanjangan dia punya tangan. Kalau sampai seperti ini tertutup tangannya. Nah, ini sholatnya bisa nggak sah karena terhalang anggota sujudnya dengan benda yang dia bawa ketika sholat. Atau mungkin sorbannya juga begitu. Kalau memang kepanjangan sorban lebih baik dilepas saja sudah begitu. Biar jadi sejadah sudah. Takut nanti dia terhalang tempat sujud yang berupa tangan ini, tangan kita ini ke tempat sujud gara-gara benda yang kita pakai. Atau mungkin juga peci yang seperti ini. Nah, ini juga enggak sah. Paham ya? Mari paham? Ini seperti itu berlebihnya. Jangan sampai terhalang dengan perkara yang kita bawa ketika sholat yang ikut bergerak. Beda dengan imamah sorban yang memang dia panjang misalnya. Marah dulu. Nah, beda dengan sorban. Mungkin ada orang bersorban arak kebeluan 5 meter sampai le juluna. Dan itu tidak bergerak ketika kita sholat. Nah, itu tidak batal. Misal sorban nih lihat terus belo meter sampai le juluna tuh nah arak terus kena tutup sini. Nah, itu tidak batal karena walaupun kita bawa tapi tidak bergerak ketika kita lamunnya kan lamun ngangkat bergerak. Ini juga sama. Paham ya? Jadi yang pertama syarat sahnya sujud itu yaitu tatkala kita sujud tersebut tidak ada penghalang anggota sujud kita dengan benda yang kita bawa ketika sholat yang ikut bergerak. Contohnya sorban. Kalau ibu-ibu biasanya muknahnya juga jangan sampai nanti muknahnya itu menutupi telapak tangannya ketika sujud. Terus bagaimana kalau sholat pakai sapu tangan? Sah nggak? Pakai sapu tangan, pakai kaos tangan sah nggak? Sah. Sholat pakai sapu, pakai kaos tangan. Itu yang pertama. Peci, sorban atau muknah dan sebagainya jangan sampai menghalangi ini tempat sujud kita ini daripada hal-hal tersebut. Kemudian juga harus sujud kita itu agak ditekan. Paham ya? Ada penekanan nanti di tumakninahnya disebutkan. Nanti kita bahas satu, kita lanjutkan dulu tumakninahnya. Wasadisu at-tuma'ninatu wa hiya sukun ba'dal harakah. Ai as-sujudu bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi thaqalu ra'sahu, yaitu tatkala dia sujud tersebut maka orang itu agak sedikit memberatkan kepalanya, jadi agak sedikit
Tekan bukan sekedar meletakkan langsung diangkat, enggak, harus memang ditekan sedikit agak rasa diberatkan kepala kita tersebut. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujud, maka tidak cukup hanya sekedar marah dengan seipoh sembahyang doh, marah otak nih marah malas sujud wah, nyentuh sekecil terus marah dengan seipoh sembahyang no, itu enggak cukup, maknanya enggak sah. Wala yakfi imsasu ra'sihi maudhi'a sujud bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qatnun mathalan lam kabasa wa dhahara atharuhu. Yang benar itu gimana? Yaitu dengan sedikit menekan, seumpama ada kapas di situ, maka kapas itu bisa nempel tatkala kita berdiri dari sujud. Atau mungkin tempat kita sujudnya dia agak lembut, agak sedikit ada athar bekasnya, yaitu ada kokannya itu. Dendek wah lembut atau sujud no, mana ada bekas sembahyang sujud no. Masih itu benar di lembut. Mananya sujudnya ini dinarik apa istilahnya? Marak dengan seipoh melakukan sembahyang. Mananya ditekan sedikit, agak ditekan sedikit. Ini siapa lebihan lalu. Tekan sekejap dah ponara bidang-bidang ledeh. Jangan ya. Bidang-bidang itu bukan yang dimaksud dalam ayat Al-Quran min athari sujud, itu bukan ini maksudnya, bukan. Maksudnya dalam Al-Quran sahabat itu disebut dalam Al-Quran itu dengan sebutan athari sujud itu muka mereka ini, karena malam itu mereka jarang tidur, mereka banyak ibadah sehingga pagi itu kayak pucat gitu, dan bercahaya kayak pucat itu karena memang beliau-beliau itu malam itu dihabiskan sujud ruku di hadapan Allah, bukan bidang litene deh. Ya pon bidangnya sinodor-odor. Jangan, intinya ditekan, sudah agak diberatkan sedikit. Paham ya? Nah, jadi seperti itu, agak sedikit ditekan. Tidak cukup hanya sekedar meletakkan, tidak cukup, harus ada ihtimal, ada rasa berat di kepala kita, seumpama ada benda ditaruh di situ bisa dia nempel seperti kapas, atau mungkin tempat kita sujud itu agak lembut, ada bekas sujud kita itu. Nah, baru itu bisa mengesahkan sujud kita. Paham ya? Itu yang kedua, yaitu agak ditekan sedikit, agak dibebankan kepala kita itu ketika kita sujud. Dan itu ada faedahnya menurut kedokteran. Ketika kita sujud itu ada di kening kita ini pusat apa namanya itu. Ketika kita sujud itu nanti darah itu akan mudah mengalir ke seluruh tubuh kita itu. Maka semakin lama kita sujud itu semakin bagus tentunya. Lihat kondisi terapi. Makanya orang-orang Nabi itu kalau sujud itu lama kalau sholat sendiri. Dan ada faedahnya juga. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah yaitu di saat dia dalam keadaan sujud. Kemudian juga harus tangkis. Yang ketiga, tangkis ini apa? Posisi kepala harus lebih bawah daripada pantat. Paham ya? Nah, kalau ada orang sujud kok pantatnya lebih bawah, kepalanya lebih atas, enggak sah. Tangkis itu posisi kepala kita ini lebih bawah ketimbang pantat. Nungging kalau bahasa kita. Walaupun kita duduk di kursi juga sholatnya, kalau memang kita mampu untuk untuk ruku sempurna, lebih baik turun ruku. Kalau memang nggak mampu ya semampunya. Paham ya? Nah, itulah kelebihan agama kita ini. Kalau binatang makan kepalanya di atas, tapi kalau kita ibadah, perkara yang paling mulia itu malah diletakkan paling bawah. Itu menunjukkan betapa mulianya namanya sujud. Betapa rendahnya hina kita di hadapan Allah tatkala kita dalam keadaan sujud, sehingga perkara yang paling mulia, yang paling tinggi kita letakkan lebih daripada pantat kita, perkara yang paling hina.
Maka yang ketiga ini tangkis, harus posisi kita punya kepala lebih rendah daripada pantat kita. Kemudian selanjutnya yaitu tidak boleh yang keempat ada penghalang dari tempat sujud tersebut. Maksudnya tidak ada penghalang, baik itu berupa rambut. Ini beda dengan yang bergerak. Kalau ini memang ada di dalam tubuh kita seperti rambut. Nah, rambut ini gimana? Kalau sampai menutupi semua, sampai tidak nyentuh kita punya jabah ke tempat sujud itu, maka enggak sah. Tapi kalau ada sedikit, 1, 2 atau berapalah yang menutupi, terus kita sujud di situ, masih sah. Karena disebutkan di sini ba'dul jabhati, meletakkan sebagian kening ke tempat sujud. Enggak semuanya, mungkin kalau terhalang oleh rambut kita sebagian begitu tetap sah. Tapi kalau rambut ini banyak, ebor-ebor ke depan sehingga menutupi itu, maka itu sudah tidak sah karena semuanya tertutupi. Paham ya? Tapi bagusnya ya sholat pakai peci, biar apa? Rambut ini bisa terjaga, tidak jatuh. Atau mungkin kita sujud, ternyata di tempat sujud itu ada kapas atau kain yang nempel di situ. Nah, ketika dia nempel pertama kali, sah sujud kita. Orang misal tiang sholat, ternyata di depan tiang ini ada benda kapas atau kain ukuran segini, sudah kecil gini. Kemudian tiang sujud di situ, sujud. Pas tiang naik, dia masih nempel. Nah, ini tidak boleh kita biarkan. Ketika mau sujud yang kedua harus dilepas. Karena kenapa? Kalau yang masih nempel ini terus kita pakai sujud, berarti kita membawa benda yang nempel kepada kita, menghalangi tempat sujud. Statusnya sama kayak yang tadi itu, dia benda yang bersama kita, yang bergerak, yang menahan tempat sujud kita. Makanya kalau ada pasir atau apa, mungkin di musholanya nggak pernah disapu atau apa, mungkin penuh warna karapok atau pasir atau apa, ya nggak apa-apa, gerak sedikit gini kan, mungkin panas keringat kita, gerak sedikit gini kan, jangan sampai 3 kali untuk menghilangkan terhalangnya kita punya jabah untuk menyentuh ke tempat sujud. Kalau kita tahu di sana ada tisu atau apa misalnya, lagu dianten sah kembena, karena pada halnya marak terjauh benda sak bergerak, sehingga menghalangi jabah kita ke tempat sujud. Kalau yang pertama tadi itu tidak masalah, karena dia memang nggak kita bawa. Tapi kalau kita tahu dia nempel, ya sedikit kita lepas. Paham ya? Karena kalau kita biarkan, sama dia kayak pertama tadi itu, dia termasuk benda yang kita bawa kita sholat, sehingga menghalangi jabah kita menyentuh ke tempat sujud kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, ini yang penting juga, hendaklah 7 anggota yang telah disebutkan oleh Nabi ikut sujud ketika kita sujud. Nabi sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, umirna an nasjuda ala sab'ati a'dhum. Kami, kata beliau, diperintahkan untuk sujud dengan menggunakan atau mengikutkan sujud 7 anggota sujud. Apa itu? Kening, kemudian kedua tangan, telapak tangan berapa udah ini? 3. Kemudian kedua lutut berapa jadinya? 5. Kemudian kaki, jari kaki juga ikut sujud, jadinya 7. Paham ya? Jangan sampai ini nggak kerikutan. Kalau kita sehat badan kita, kok kita nggak ada uzur juga, nggak ada penghalang, kok kita nggak ikutkan sujud dia yang 7 perkara ini, karena perintahnya wajib ini, maka sujud kita bisa tidak sah. Apa itu? Kening, jangan sampai nggak nyentuh tempat sujud. Kedua, tangan, kemudian lutut, kemudian 2 jemari kaki yang 5 itu bukan dilepas ya, bukan
lepas tapi ditegakkan. Kalau memang sehat kita punya jari kaki ditegakkan, kecuali kalau memang sakit atau apa ya karena uzur tidak masalah. Tapi kalau normal usahakan, tapi saya nggak kuat. Ya berapa yang bisa sudah, jempolnya doang saya bau yang penting lama memang mampu kerjakan. Dende irsal, paham? Dende irsal, sini apa rana? Nekokan. Kadang-kadang dengan sembahyang ya Allah marah. Nah jangan seperti itu. Kalau memang nanti kadang sini ini jangan sekali. Terus ini nggak pas. Jadi ini kalau memang kita itu apa namanya nggak ada uzur, gini kan dia. Jadi yang ikut kena sujud itu 7 anggota ini sama, tapi lutut ini juga. Nah, maka posisi tangan sama ini kan sudah mesti kita tahu. Nah, posisi kaki ini kalau memang normal harus seperti ini. Paham ya? Nah, harus kita kalau kan seperti ini. Kalau memang tidak ada uzur, jangan sampai begini. Semampu kita, kalau memang sedikit yang bisa beri, yang penting sudah kita usahakan untuk mendapatkan kepaduan. Ini ada orang yang mampu begini tapi dia kok begini, nah nanti nggak sah dia punya sholat, karena 7 anggota itu wajib untuk sujud. Paham ya? Ya sering melakukan seperti itu. Kalau sudah tahu ilmunya jangan sampai dilakukan. Kalau mungkin dulu ya bisa dimaafkan kalau nggak tahu. Kalau udah tahu, nah jangan kayak begitu ya. Nah, itu pentingnya untuk paham ya. Nah kemudian ketika itu yang 7 anggota itu harus jangan sampai tidak ikut sujud. Nah kemudian juga tata cara ketika sujud itu juga ada caranya, supaya atau disebut juga sunnahnya, supaya lebih pahala kita dapatkan. Maka bagaimana yang tadi itu ketika turun hendaklah yang paling utama lutut, kemudian telapak tangan, kemudian kening, baru hidung. Hidung ini tidak termasuk, dia ini sunnah. Seumpama sudah tidak tempelkan hidung juga tidak apa-apa, tapi kalau ditempelkan juga dapat kesunnahan. Paham ya? Nah, dapat kesunnahan. Dan ketika ruku itu juga ada posisinya. Kalau kita sujud maka posisi tangan harus agak direnggangkan. Coba sujud. Ini ibu-ibu tidak kelihatan hadap sana. Harus posisi tangan direnggangkan. Posisi tangan direnggangkan. Ya. Posisi tangan dan tar dulu. Angkat dulu mami nah. Posisi tangan itu hendaklah jarinya jangan sampai dibeginikan terlalu, atau jangan didempetkan tapi sedang. Seumpama ada pisau jatuh tidak mengenai kita, pahamnya sedang begini. Kemudian posisi kita ketika rukuk, tangan ini sejajar dengan bahu. Coba contoh. Sejajar dengan bahu. Makanya kalau rukuk itu dicek dulu, jangan langsung ngerepak gitu. Dicek dulu, posisikan pas enggak dengan bahu kita. Nah, baru rukuk. Dengan cepat, jangan lama-lama gitu. Posisikan harus ini sesuai pas posisinya dengan, jangan terlalu ke depan, jangan terlalu begini. Bahannya posisi ini harus pas. Kemudian tangan harus agak di jarak. Paham ya? Jangan begini, agak begini. Nah, ini untuk kesempurnaan rukuk kita. Terus rukuk. Nah, kemudian posisi tangan kalau laki-laki agak buka. Kalau laki-laki agak dibuka. Nah, sehingga dalam hadis sebutkan seumpama ada kucing mau lewat atau anak kambing bisa. Coba. Nah, harus agak lebar seperti itu. Kecuali kalau ibu-ibu agak ditekuk untuk menahan barangnya.
Memang itu aturannya kalau perempuan agak dimepetkan, agak diginikan. Nah, seperti itu agak. Tapi kalau kita laki-laki harus agak dilebarkan begini. Jangan laki-laki ikut begini itu mau apa namanya itu. Laki-laki enggak pas namanya, paham ya? Kalau laki-laki itu agak dilebarkan. Seumpama ada kucing atau anak kambing bisa lewat. Kemudian kalau perempuan agak didempetkan. Kemudian posisi kaki ketika kita sujud jangan nempel, harus agak renggang. Jangan juga terlalu renggang. Paham? Jangan terlalu mepet juga. Jangan terlalu mepet anunya, keselit nanti apa-apa. Agak standar jatuhnya kemudian kaki di belakang itu minimal jangan terlalu berdempet begini, harus di jarak begini sudah ya, atau jangan terlalu lebar. Paham ya? Itu diantara tata cara ketika kita rukuk. Paham ya? Kita ulangi dulu. Untuk kesempurnaan rukuk kita ini, hendaklah ketika rukuk yang pertama turun adalah lutut, kemudian tangan, kemudian kening, baru hidung. Kalau hidung ini hukumnya sunnah, mau diletakkan nggak letakkan juga nggak apa-apa. Tapi kalau diletakkan dapat kesunahannya. Kemudian ketika rukuk, untuk kesempurnaan rukuk ketika sujud, hendak ingatkan kalau lupa. Kemudian kalau ketika sujud itu hendaklah posisi tangan harus sejajar dengan bahu ketika sujud. Paham ya? Nah, posisi tangan sejajar dengan bahu. Jangan terlalu depan, terus sendik nak angkat. Marah apa kan? Sidewa sebut nah. Ya kan ada sembahyang mending no. Terus naik nomor klik mudi ngelepas. Jangan diangkat dia, paham ya? Nah, posisinya jangan terlalu depan atau jangan terlalu belakang, pas di bahu kita sejajar. Kemudian jangan terlalu dempet, jangan terlalu renggang, agak dibuka sedikit seperti itu. Kemudian untuk ibu-ibu agak ditekan ke dalam, dan untuk bapak-bapak agak dibuka lebar sehingga kalau ada makhluk seperti kucing itu bisa lewat. Dan usahakan juga posisi paha kalau bisa tegak kalau bisa, tapi kalau nggak bisa tegak ya minimal jangan terlalu mepet antara lutut dengan pantat, itu hampir kendaitan. Kadang-kadang ruku itu dengan ketelehan pantat. Ada juga kalau berlebihan, tapi ini tetap dikondisikan. Jadi pada berjamaah melihat sunnah doang hanya ngangkang barang ini tahu dengan luwe di kondisi kalau memang rame ya enggak apa-apa begini begitu, karena ada orang itu nggak mau tahu pokoknya ya ini seperti ini diajarkan kita ngajar harus lebar ya lebar, jadi senggol ketika sujud mengganggu keusahaan saudara kita itu enggak boleh ya. Kita kondisikan kalau kita sholat sendiri atau mungkin safnya agak lenggar enggak apa-apa seperti itu, tapi kalau kita sholat tempatnya memang kita tahu itu agak sempit ya enggak apa-apa, kita samakan sedikit jadi seperti itu. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin itu dulu untuk masalah sujudnya. Mungkin ada yang ditanyakan. Iya. Masalah hamil dengan helikopter. Iya. Iya. Kalau sujudnya dia harus miring. Ini yang menyentuh nanti kira-kira itu apa? Sah atau bagaimana sujudnya? Ibu hamil. Iya. Ada ya. Karena pembawaan yang di dalam itu katanya Iya. Posisinya gini disuruh sujud. Iya. Gini. Nah itu gimana kalau memang seumpama kalau memang dia bisa sujud seperti itu, tidak bermasalah kan sujud itu pira lalu aja waktu dia sampai sejam kan, paling minim pira detik. Kalau kali subhanallah kalau sekali subhanallah wah masa dia bau kan termasuk dulu istri saya karena iya. ada pembawaan dari ini. Iya. Memang kalau seumpama memang kalau sujud kayak begitu itu langsung terjadi bayi itu meronta-ronta begitu langsung ngambil itu
ya tidak apa-apa seperti itu dah, karena uzur, apapun uzur itu diperbolehkan. Tetapi kalau hanya sebentar untuk dihantarkan di situ jabah kita ke bumi, dan dia baca sampai 3 kali subhanallah cuma 1 kali aja, masa nggak bisa, nggak apa-apa sudah ditentukan. Tapi kalau memang dokter arahkan seperti itu, nanti kalau kita nggak arahkan itu terjadi apa-apa kan kita yang disalahkan, ya sudah seperti itu, dimaafkan insya Allah. Ya, tetapi kalau nggak ada uzur normal kok nyamping berarti ya sering oleh samping. Iya, ini kalau memang uzur, memang arahan dokter, nanti kalau takut terjadi apa-apa, aku ditanya sudah keberapa sujud lurus sehingga jadi masalah, tidak apa-apa sudah kalau memang itu uzur. Tapi kalau normal keadaan kita kok seperti itu ya nggak sah, karena telinga itu bukan bagian tempat sujud. Wallahu a'lam bishawab. Karena ada darurat uzur, ya orang setelanjang aja bisa sah sholatnya, paham ya? Ya karena ada uzur ya tidak apa-apa, dimaafkan oleh syariat, sah sembahyangnya, sah insyaallah ya. Ada lagi? Ya. Tahiyat pertama, ya tahiyat pertama itu ngangkat tangan, disunahkan ngangkat tangan. Pokoknya ngangkat tangan itu kapan? 2 keadaannya, ketika takbiratul ihram sama bangkit dari tahiyat yang pertama. Kedua kan jasa nomor misal sembahyang zuhur, saat nomor 2 itu dia angkat tangan, dia nedesun nahan, atau saat kata dulu lamun sholat 4 rakaat ndak usah sudah angkat tangan. Angkat tangan itu kapan? Ketika takbiratul ihram dan ketika bangkit dari tahiyat yang pertama. Tapi aku angkat tangan, dia ku tahu kambe ndena masalah, kadang kita kelego tuh dia tahu paran ya kan itu ndak masalah, cuman sunnahnya itu nggak angkat tangan, mungkin karena kerikutan atau karena kita tidak tahu, walaupun kita itu kadang kelolosan gimana itu ya ndak apa-apa, ndak masalah. Tapi aturannya secara syariat kita itu ya ndak usah angkat tangan, cukup takbir saja ya. Sholat kalau kamu ini jangan tanda sholat kan, ini tanda tokor dan tanda tokor kan, jadi kalau masuk ke jemaah imam kedua apa rakaat kalau tahiyat kan lain tanda tokor, nanti masuk ke 2 rakaat lain tanda tokor, ini bagaimana? Iya, karena posisi kita itu bukan tahiyat akhir, kita masbu. Maka ketika kita masbu, benar kan ikut Rasulullah? Tidak semua ikut Rasulullah harus sesuai dengan ikut Rasulullah sesuai dengan aturan. Lamun dembe ikut Rasulullah dia ni otak motor untung no kan. Pokoknya Rasulullah ngono. Lalu cek Mekah ngono. Ndak, memang ikut Rasulullah tapi sesuai dengan ilmu, bukan pakai akal gitu. Yo harus imam tahiyat akhir ya harus kita ikut tahiyat akhir. Jangan. Kamu posisimu bukan tahiyat akhir kamu, walaupun kamu sama dengan imam. Karena imam memang posisinya tahiyatnya itu terakhir, kalau kita masih kurang. Nah syariat itu mengajarkan tidak boleh kita duduk tahiyat akhir kalau posisi kita itu masih ada tanggungan soalnya di tahiyat akhir itu fungsinya ketika akhir sholat kita, paham ya? Maka jangan kita tahiyat akhir, misal kita mampu masbuk sholat 3 rakaat atau sholat 4 rakaat, begitu tetap posisi kita kalau memang kita masbuk duduk antara 2 sujud. Tapi ada orang besar kayak begitu gimana? Ya mungkin dia doang ngaji. Lawan pokok-pokokan harus ikut imam. Ingetan, cuma haji ante dentik kadu kapal terbang ngonong dan sekarang. Paham ya? Jadi ikut Nabi juga sesuai, harus ikut ya ilmu, pakai ilmu. Ada lagi? Iya. Ya kayak tadi itu apa namanya? Itu gimana itu? Nah itulah yang khilaf dengan
sunnah. Kalau memang dia itu berbuat seperti itu karena ketidaktahuan, ya mungkin dimaafkan. Tapi kalau nggak ketahuan, dia tahu tapi nggak dikerjakan, itulah namanya orang nggak pentingkan sholat. Itulah namanya orang orang yang dilaknat ketika sholat. Itu nggak boleh sholat seperti itu. Walaupun sah tapi nggak seperti itu. Itu marah apa Rana? Marah nolo apa Rana? Mirip marah ngeno. Kelihatan denar angan sembahyang apa ngangkat imah doang di nebau loh. Ngangkat imah di nebau makin